Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hobi Tani ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui ya tentang tanaman cabai yang kekurangan unsur hara atau pupuk ya. Kita tahunya pupuk aja ya, untuk tanaman yang kalau yang sering disebut sih unsur hara makro ya, unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai kita. Nah, untuk ciri-ciri tanaman yang kekurangan gizi makro atau mungkin nutrisi lah ya, atau mungkin kekurangan pupuk N, P dan K-nya itu ini ya contohnya ini adalah tanaman cabai tetangga saya sini, dan itu adalah apa yang namanya kebun kecil kita ya. Di situ tanaman cabai saya alhamdulillah lumayan bagus-bagus. Ini kurang lebih sekitar umur 4 bulan ya teman-teman ya. Ini dari awal saya perhatikan tanaman cabai ini buahnya tuh tidak ada yang jadi ya. Dia berbunga seperti ini, bunganya banyak ya teman-teman ya, tapi dia akan selalu rontok ya kalau kita goyangkan seperti ini. Nah, dia akan rontok bunganya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tanaman ciri-ciri kekurangan unsur hara ya teman-teman ya. Terus daunnya itu pada rontok seperti ini. Nah, dan dia akan menguning seperti ini ya teman-teman ya. Daunnya kecil seperti ini juga, ini adalah ciri-ciri tanaman kekurangan unsur hara juga, karena di sini saya tidak melihat adanya hama ya, hama trips atau kutu daun ya. Seperti ini kecil-kecil, mengecil seperti ini. Ini bukan terkena penyakit kuning, bukan ya teman-teman ya. Ini daunnya emang kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri-ciri kekurangan unsur hara ya. Jadi daunnya menguning seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung nih, misalkan ya, di sini kalau saya bilang adalah pupuk apa yang namanya pupuk kandangnya itu udah lumayan banyak ya. Kalau yang hitam-hitam itu seperti itu. Nah, ini adalah pupuk kandangnya. Seperti ini banyak pupuk kandangnya. Tapi kok masih kekurangan semacam apa ya namanya kerdil ya, atau mungkin kekurangan unsur hara ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini adalah lagi musim hujan ya teman-teman ya. Tuh, sekarang aja mendung ya. Jadi di sini adalah mungkin menurut saya adalah pH tanah yang ada di media tanamnya itu adalah rendah ya teman-teman ya. Meskipun kita pupuk menggunakan pupuk kandang yang banyak sekalipun, atau menggunakan pupuk kimia sekalipun, kalau media tanam kita pH-nya di bawah 6 ya, di bawah 6 untuk cabai ya, di bawah 6,5, ini akan kesusahan untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang kita kasih atau pupuk-pupuk yang kita kasih kepada tanaman cabai seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung ya, seperti tadi udah saya pupuk tapi masih seperti kekurangan gizi atau mungkin kerdil gitu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah unsur kalsium atau kalsium ya. Itu biasanya kita tambahkan kapur dolomit atau kalsium yang high kalsium ya. Itu tujuannya untuk menaikkan pH tanah dulu. Nah, jadi yang teman-teman perhatikan yang pertama adalah pH tanah ya. pH tanah itu harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai ibaratnya kita udah membeli pupuk yang ini itu, tapi setelah kita aplikasikan tanaman kita masih kerdil atau mungkin daunnya mengecil atau menguning gitu ya teman-teman ya. Terus daunnya rontok seperti ini gitu. Jadi jangan salahkan pupuknya, mungkin teknik kita yang salah atau kekurangan unsur kalsium atau pH tanah yang kurang tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau menanam tanaman hortikultura pada musim hujan, yang pertama harus kita perhatikan adalah pH tanah ya teman-teman ya, pH tanah. Nah, untuk menaikkan pH tanah atau menetralkan pH tanah, kita bisa menambahkan kapur dolomit ataupun kalsium ataupun abu ya. Abu sekam boleh atau abu sisa pembakaran ranting-ranting juga boleh, untuk menaikkan pH tanah dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah kalsium itu tercukupi atau pH tanah kita netral atau 6,5 sampai 7, itu
udah siap kita tanami tanaman cabai, supaya nantinya tanaman cabai kita akan subur. Karena apa? Nutrisi atau gizi makro yang kita siapkan nanti, pupuk-pupuk yang kita berikan, dia akan mudah terserap oleh tanaman cabai kita. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah untuk melakukan pemberian kalsium atau kapur dolomit atau mungkin kalsium yang lain, kita bisa mengaplikasikan setiap 1 bulan sekali. Nah untuk dosisnya biasanya saya menggunakan nih, kalau misalnya secara tabur, kalau misalnya tabur saya gunakan 1 genggam kapur dolomit untuk 1 tanaman. Kita taburi aja di sekeliling tanaman kita, itu pun terkena batangnya pun tidak masalah, nggak apa-apa. Nah mungkin seperti itu. Nah mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya, penjelasan tanaman cabai yang seperti ini, yang semacam kekurangan gizi makro. Ya emang benar kekurangan gizi makro ya, kekurangan gizi makro. Jadi dia ini tidak akan berbuah meskipun dia berbunga seperti ini. Tadi udah saya jelaskan, ini pasti nantinya akan rontok dan tidak akan menjadikan buah ya. Karena di sini saya tidak melihat 1 buah ya, 1 buah pun, karena di sini bunganya pada rontok semua ya teman-teman. Oh ini ada 1 nih. Nah ini buahnya kecil seperti ini ya teman-teman ya, ini udah matang. Nah seperti itu aja ya teman-teman ya, keterangan saya tentang tanaman yang kekurangan gizi makro ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.